Orang ini semuanya berpakaian merah dan memiliki seni bela diri tingkat tinggi. Baik depan dan belakang memakai topeng, digunakan untuk memikat lawan. Langkah hebatnya adalah membuka pintu Buddha, mengungkapkan kekurangan di seluruh tubuhnya. Bujuk musuh untuk menyerang, gunakan kesempatan ini untuk membunuh musuh dengan satu tembakan. Seorang pergi piknik dan dikalahkan oleh pria jahat berbaju merah dalam 3 gerakan. Dia memiliki sidik jari, tidak bisa melihat garis kungfu. Tapi kekuatan sidik jari menyerang dari belakang ke depan dada. Bahkan organ-organ tubuh dipukuli sampai berkeping-keping. Semua orang di dojo mengatakan bahwa orang jahat berbaju merah itu memakai topeng. Tidak bisa membiarkan siapapun tahu identitas asli. Pasti ada mata-mata di dalam dojo. Setengah bulan yang lalu, paman kedua kembali dari belajar di luar negeri di Jepang dan mendirikan dojo ini. Paman kedua memiliki tubuh seni bela diri, membuat orang yang datang untuk memujanya mempelajari seni itu berkali-kali. Paman kedua merasa bahwa jika ada orang yang paling mirip mata-mata, itu pasti Min Hoang. Putri Hoa Pung Hoang adalah murid dojo. Pamannya puitis, murid Konfusianisme. Hari itu, dojo didirikan. Tangan Min Hoang tidak kuat ikat ayam datang. Paman kedua secara pribadi menguji tubuhnya. Ingin melihat apakah dia cukup berbakat untuk berlatih seni bela diri. Min Hoang terus menyangkal bahwa dia tidak tahu seni bela diri. Tapi menghadapi serangan paman kedua. Sementara secara tidak sengaja, dia masih menendang paman kedua dengan 1 kali. Paman kedua mengubah ekspresinya dan bertanya orang seperti apa dia. Jelas memiliki seni bela diri, tetapi masih datang ke sini untuk beribadah. Min Hoang sangat bingung. Tetapi dengan bantuan saudaranya, masih menjadi murid paman kedua tanpa cacat sedikitpun. Kakak senior berpikir bahwa Min Hoang pasti punya masalah. Dia menanyai pemuja Min Hoang capek, apa tujuan akhirnya? Min Hoang hanya bisa menjelaskan, dia dan paman Enhi tidak pernah saling kenal, menyembah awalnya untuk berlatih seni bela diri. Kakak sendiri pergi. Dia pergi keluar dan melihat sebuah batu besar ditutupi dengan syal merah. Lebih dekat untuk melihat, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah orang yang hidup. Pihak lain tidak mengatakan apa-apa, langsung bertarung dengan serang. Sang kakak melihat ini bukan orang baik. Keluarkan semua yang dia pelajari. Melihat bahwa pihak lain tidak peduli dengan siapapun, dia membuka pintu ke Buddha. Sang kakak menggunakan semua kekuatan serang. Tetapi diserang balik terbang ke air, kehilangan nyawanya di aliran emas. Sang kakak tetua baru mati, yang kedua langsung maju. Masuk ke kamar Min Hoang. Langsung pukul Min Hoang. Min Hoang tidak punya kekuatan untuk balas. Masih Fire Phoenix yang secara paksa menghentikannya. Dojo mendirikan kuburan untuk kakak senior yang hebat. Pada akhirnya, hanya kakak yang ketiga yang tetap di tempat yang sama. Terdengar tawa dari kubur. Kakak ketiga tidak bisa tidak memuji dia tentang betapa nyamannya dia di sini. Tapi saat dia berbalik, baru tahu bahwa tawa itu berasal dari penjahat berbaju merah. 2 orang berduel di tengah hujan. Puluhan putaran berturut-turut masih sulit untuk diputuskan. Setelah hujan reda, ketiga kakak ketiga beradik itu menggunakan jari kaki mereka untuk memungut kotoran. Pria berbaju merah terhalang untuk melihat. Kakak ketiga segera bergegas dan meluncurkan gerakan yang kuat. 1 tendangan terbang langsung menjatuhkannya. Setelah pria berbaju merah bangkit, dia membuka pintu sang Buddha. Mentalitas defensif dari kakak ketiga turun tajam. Ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Tapi pria berbaju merah tiba-tiba berbalik di udara. 1 pukulan mengenai bagian atas kepala kakak ketiga. Sampai paman kedua memimpin muridnya untuk menepuk jalan ke tempat itu. Kakak ketiga sudah berhenti bernapas. Murid-murid dojo berbalik untuk mengarahkan tombak mereka ke Min Hoang. Hoa Pung Hoang untuk melindungi transparansi Min Hoang. 1 jenis senjata rahasia buatan sendiri. Ini adalah jenis anak panah yang mirip dengan burung phoenix. Bisa terbang di luar 10 meter. Gunakan paruh phoenix untuk menusuk tubuh musuh. Hoa Pung Hoang menyerahkan senjata rahasia kepada 4 junior, sehingga dia bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, di tengah hari itu, penjahat berbaju merah datang kepadanya. Murid keempat dipaksa ke tanah. Hanya bisa menggunakan 1 kaki untuk mengayuh nama baju merah.
Murid keempat ingin lepaskan topeng pria baju merah itu. Pria baju merah berkat dinding tidak berhenti mendukung. Murid keempat tidak mau berhenti terus ikuti. Pria berbaju merah membuka pintu Buddha, keempat saudara junior akan menyerang. Di kepalaku, aku mengingat kata-kata Phoenix. Hanya bisa menyerang dari jauh, tidak bisa menyerang dekat. Dia membuang senjatanya, pria berbaju merah itu tidak menghindar. Murid keempat berpikir semua lancar. Hanya melihat pihak lain mengeluarkan kasur di dadanya. Jadi sudah bersiap dari belumnya. Dia mengambil senjata tersembunyi dan melemparkannya balik ke murid keempat. Satu lagi meninggal, Dojo menjadi lebih panik. Murid kedua ingin cari paman kedua untuk membuat strategi. Melihat musuh berjalan menuju pantai. Murid kedua ikut dari belakang. Hanya melihat paman kedua dan pria berbaju merah berkelahi. Dia dipukuli sampai mati oleh pria berbaju merah. Kakak kedua melihat sekilas jubah biru di bawah pria baju merah. Dia akan mengejar, paman kedua yang sekarat menasihatinya untuk tidak mengambil risiko. Lebih baik tahan dulu. Pilar Dojo terbunuh. Kakak kedua menatap Min Hoang. Masih meragukan dia sebagai pembunuh. Murid kedua berpikir bahwa itu pasti Hoa Pung Hoang yang diam-diam memberitahu Min Hoang tentang senjata rahasia itu. Biarkan dia bersiap. Murid kedua panggil junior ke-6 dan Tuan Yao datang. Harus diam-diam menyamarkan senjata rahasia. Lalu tambahkan racun di dalamnya. Itu pasti akan membuat pria berbaju merah sulit untuk dihindari. Junior ke-6 keluar cari orang baju merah. Keduanya bertarung bersama. Gerakan pria baju merah sangat aneh. Mengerti seni bela diri ini. Seni bela diri saudara junior ke-6 tidak terlalu bagus, dia hanya bisa mengeluarkan senjata tersembunyi. Tapi pria berbaju merah langsung memukulnya dengan tongkat. Junior ke-6 masih mau hajar orang itu. Musuh membuka pintu Buddha lagi. Satu serangan buat junior ke-6 terluka parah. Junior ke-6 menyeret tubuhnya yang sekarat kembali ke kota kecil. Dia memberitahu orang-orang tentang dojo utusan itu. Jika pria berbaju merah memiliki trik untuk membuka pintu Buddha, harus melakukan serangan palsu. Kakak kedua tidak tahan. Ingin menangkap Min Hoang di tempat. Tapi Phoenix Api bisa membuktikannya. Bersama Min Hoang sepanjang hari-hari ini. Jadi apa yang dia lakukan dengan kesempatan untuk pergi keluar dan membunuh orang? Kakak kedua percaya pada Phoenix Api. Hilangkan semua keraguan tentang Min Hoang. Sepintas, melihat Mandarin mengenakan kemeja biru. Mengingatkan pada jubah biru malam itu. Segera berdiri dan menghentikannya dan menanyakan beberapa pertanyaan. Tapi tidak peduli bagaimana dia bertanya, pasti menjawab ya. Murid kedua tidak tahu harus melakukan apa. Dia terus mengejar baju merah. Musuh sedang menunggu dalam penyergapan di pegunungan. Dia membuka pintu penalti, saudara kedua akan mengambil tindakan. Murid dojo mengejar satu sama lain. Situasi dalam waktu dekat tidak baik. Ikuti tali di gunung dan pergi. Ceritanya telah sampai pada titik ini, Min Hoang tidak dapat mengungkapkan identitasnya. Dia adalah agen khusus dari organisasi khusus. Karena dia curiga paman kedua adalah mata-mata untuk Jepang. Itu sebabnya dia memikirkan semua cara untuk sampai ke Master Dojo. Untuk menyelidiki latar belakang paman kedua. Kakak kedua tidak percaya dia antek orang Jepang. Dalam hati dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, berniat pergi ke kuil untuk membuka peti mati. Tapi melihat kepala pelayan menyelinap di luar pintu. Kakak kedua mengejar tetapi menemukan pembantu rumah tangga dan paman kedua berdiri di luar bersama. Mereka berbicara secara diam-diam, masih menggunakan bahasa Cina untuk berbicara sedikit tentang aksen pulau itu. Jadi paman kedua terbunuh ketika dia belajar di luar negeri di Jepang tahun itu. Orang Jepang menyamar sebagai paman kedua sekarang. Adalah mengandalkan membuka dojo. Secara bertahap menembus kota. Dan kepala pelayan ini menghadapi pertanyaannya. Hanya bisa jawab, ya karena tidak mengerti bahasa Cina. Adapun paman kedua, mengapa dia harus memalsukan kematiannya? Itu semua karena tidak lama sebelum kerabat mengunjungi. Paman kedua untuk menghindari terlihat melalui detail baru merilis buku ini. Keesokan harinya baru pagi, saudara laki-laki kedua menghentikan pengurus rumah tangga.
Harus bantu murid yang lain. Kepala pelayan mengungkapkan identitasnya, mengeluarkan pedang katananya, dan ingin membunuhnya dalam pertandingan. Kakak kedua mengangkat pedang panjangnya. Ingin bertarung sendirian dengan kepala pelayan. Pengurus rumah tangga untuk sesaat dikuasai. Mau tak mau dia mengakui bahwa akulah penjahat berbaju merah. Kakak kedua sangat marah dan marah. Dia mematahkan tulisan makam paman kedua. Pergi keluar dengan Phoenix api untuk kenyamanan. Akibatnya, diblokir oleh pria berbaju merah lagi. Dua orang bergabung untuk melepas topeng. Menemukan bahwa orang ini memang paman kedua. Seni bela diri bertenaga tinggi. 1 lawan 2 juga bisa mengalahkan mereka untuk dikalahkan. Waktu penting lainnya, ada orang berjalan datang. Meskipun dia sudah tua, dia memiliki tubuh kungfu yang top. Paman kedua tidak berhenti menyerang. Seperti batu bertarung dengan telur. Paman kedua lari dengan panik, kakek ini berkata kepada dua orang. Ketika paman kedua kembali, dia pernah mengajukan pertanyaan. Itu kakeknya ketika dia masih kecil, mengapa dia memukulinya? Dia bilang karena mabuk. Tapi kakek tidak pernah minum alkohol. Kakek mengajari mereka cara membuka pintu Buddha. Menghadapi gerakan palsu harus menggunakan gerakan kamuflase. Juga saat dia membuka pintu Buddha. Berpura-pura menyerang untuk meluncurkan penyergapan sambil menunggu musuh merespons. Dua orang menemukan paman kedua di luar. Paman kedua memegang pedang katana. Dua orang setelah diajari oleh kakek telah meningkat pesat. Mudah untuk kalahkan paman kedua. Berpikir semua sudah selesai. Tapi ada seorang pria berbaju merah keluar dari badai pasir. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi langsung bertindak. Penjahat berbaju merah benar-benar hanya menggunakan seni bela diri. Juga dapat memukul mereka sehingga mereka tidak dapat kembali. Kakak kedua meluangkan waktu untuk menghindari topengnya dilepas. Menemukan identitas sebenarnya dari pria baju merah. Namun dia adalah keajaiban dojo yang lemah dan rapuh. Tuan Yao dan titik akupunturnya selalu hadir saat merundingkan sebuah rencana. Tidak heran setiap kali pria berbaju merah dapat mengubah bahaya menjadi keselamatan. Tuan Yao menggunakan jubah merah sebagai senjata serangan. Satu saat kemudian, buka pintu Buddha. Dua orang berpura-pura menyerang. Tuan Yao bersiap sebelumnya, dia tertawa. Kakak kedua dan Phoenix api membuang 3 senjata tersembunyi secara bergantian. Semua terbang oleh Yao. Tuan Yao bahkan lebih senang, dia menerbangkan senjata tersembunyi keempat dari Phoenix api. Senjata rahasia itu tiba-tiba meledak lagi, Tuan Yao sangat ketakutan. Dua orang mengambil kesempatan untuk menyerang depan dan belakang, dua telapak tangan merenggut nyawa Tuan Yao. Mereka tidak pernah mengenal siapapun di dojo dan tidak bisa mempercayai. Itu sebabnya bahkan informasi yang mereka terima adalah palsu. Senjata rahasia yang meledak ini adalah kartu truf yang sebenarnya.